Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali kajian di sore yang berbahagia ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, atas segala limpahan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang dengan nikmat dan karunia itu alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikan kemampuan untuk dapat menjalankan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Insyaallah dengan kebaikan tersebut, dengan kemudahan dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, akan mengantarkan diri kita menjadi hamba-hamba yang bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat ma'assalam tak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah tatkala kita sebagai umat beliau istiqomah di atas syariat yang pernah beliau sampaikan, benar-benar tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita di sore yang berbahagia ini akan membahas satu risalah kecil yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Jami rahimahullah ta'ala. Beliau menulis satu risalah yang beliau berikan judul Al-Munjidu fi abwabil ajri wa kaffaratil khotoyah. Kurang lebih hadirin yang dimuliakan oleh Allah, risalah ini akan membahas tentang pintu-pintu pahala dan sekaligus penghapus dosa dan kesalahan. Artinya amalan-amalan yang nanti beliau sebutkan di dalam risalah ini, di dalam kitab ini, akan mengantarkan seorang hamba itu mampu meraih pahala
yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan, sekaligus dosa-dosa dan kesalahan yang diperbuat oleh seorang hamba terhapus karena amalan tersebut. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Syekh Abdurrahman Al-Jami menulis kitab ini, beliau menukil perkataan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala ketika memberikan muqaddimah di dalam kitab yang beliau tulis. Ibn Rajab menulis kitab At-Takhwifu Minan Nar, yaitu menumbuhkan rasa takut terhadap api neraka. Beliau menulis kitab ini dengan harapan liyakunu bimasiatillah qami'al lin nufus, supaya atas kehendak Allah akan bisa menjadi penghalang bagi jiwa an ghayyaha wa fasadiha, kemudian menjadi penghalang pula dari kesesatan dan kerusakan. Artinya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Syekh Abdurrahman Al-Jami menulis kitab ini dengan menukil perkataan Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau juga punya harapan agar kebaikan-kebaikan, agar amal-amal yang beliau tulis di dalam kitab ini bisa menjadi motivasi bagi siapapun yang membaca, bagi setiap hamba yang membaca, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bersemangat melakukan kebaikan. Ini menjadi penting jemaah sekalian, terlebih di bulan Ramadan. Bahkan Ramadan kali ini, Ramadan yang kita lalui, mungkin agak berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Tetapi hal itu tidak menghalangi bagi setiap orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjaga hukum-hukum Allah. Karena ketika setiap hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hal tersebut, kebaikannya tidak hanya bakal dia peroleh, tetapi kebaikannya bisa dirasakan oleh orang yang berada di sekitarnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pernah menggambarkan tentang keadaan satu kaum yang menjaga aturan-aturan Allah, yang menjaga perintah-perintah Allah. Kemudian oleh Rasulullah dibandingkan dengan kaum yang selalu melanggar. Ternyata kebaikan yang dilakukan oleh kaum tersebut tidak hanya dirasakan oleh si pelakunya, akan tetapi bisa dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam satu hadis yang bersumber dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul qaim ala khudutillah wal waqi'i fiha. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan satu kaum yang teguh di atas hukum Allah, menjaga aturan-aturan Allah, wal waqi'i fiha, dan kaum yang melanggarnya, kamasali qaumin istahamu alas safinah. Perumpamaannya, kata Rasul, seperti kaum yang naik di atas kapal, seperti kaum yang naik di atas bahtera. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapal itu terdiri dari dua bagian, bagian atas dan bagian bawah. Kelas eksekutif dengan kelas ekonomis. Kurang lebih demikian, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Apa kata Rasul? Fakana alladzina fi asfaliha, adalah mereka orang-orang yang berada di bagian bawah. Ya, kelasnya kelas ekonomi. Idastaqau minal ma'i marru ala man fauqahum. Tatkala mereka butuh air, tatkala mereka membutuhkan air, mereka harus melewati orang-orang yang berada di bagian atas kapal. Maka kemudian faqalu, mereka yang berada di bagian bawah kapal berkata, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'di man fauqona. Sekiranya kami, sekiranya kita yang berada di bagian bawah kapal ini cukup melubangi tempat di mana kita berada. Nah, jadi kalau butuh air, dia lubangi ya, bagian bawah kapal tersebut, lam nu'dhi man fauqona. Tentu hal itu tidak akan mengganggu orang yang berada di bagian atas kapal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa iyat rukuhum wa ma aratu halaku jami'ah. Jika perbuatan tersebut dibiarkan, tidak dicegah, maka seluruh penumpang kapal akan binasa. Wa in akhadu ala aidihim najau wa najau jami'ah. Tapi sebaliknya, ketika perbuatan melubangi bagian bawah kapal itu dicegah, maka seluruh penumpang kapal akan selamat. Ikhwani fiddin azakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, penting setiap kita untuk senantiasa menumbuhkan, untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dalam setiap keadaan, dalam setiap kesempatan. Karena hal tersebut, kebaikannya tidak hanya kita rasakan, tetapi orang-orang yang berada di sekitar kita akan merasakan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Ikhwan fiddin azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah menyebutkan poin-poin untuk memotivasi bagi setiap yang membaca risalah beliau ini, Syekh Abdurrahman Al-Jami' kemudian menyebutkan satu persatu amalan-amalan yang kalau dilakukan oleh seorang hamba, maka pintu-pintu pahala akan terbuka, sekaligus dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba akan terhapus. Amalan yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala, at-taubah, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan tobat, insya Allah dalam banyak pembahasan ya, para ulama sudah menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka tentang keutamaan taubat. Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus memerintahkan agar setiap orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka senantiasa bertobat kepada Allah. Di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-31, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian itu mendapatkan keberuntungan. Allah subhanahu wa ta'ala panggil semua orang-orang yang beriman
tanpa terkecuali. Artinya jamaah sekalian, tidak boleh kita sebagai hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan kita ini orang-orang yang terbebas dari dosa dan kesalahan. Justru setiap kali, setiap kesempatan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertobat kepadanya. Paling tidak kita syukuri setiap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Berkaitan dengan tobat ini, Allah juga menyebutkan di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat yang ke-70, tentang keutamaan orang-orang yang bertobat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa man taba wa amana wa amila solihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahimah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang bertobat, wa amana, orang-orang yang beriman, wa amila solihan, dan orang-orang yang selalu mengerjakan amal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala bakal ganti sayyiatihim, kejahatan, kesalahan, keburukan yang mereka perbuat, hasanatin, dengan kebaikan. Keutamaan bertobat, segala yang kita lakukan, baik kita sengaja atau tidak, berupa sayyi'ah, berupa hal yang melanggar dari aturan Allah, diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahimah, dan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini dalil-dalil yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Kemudian Syekh Abdurrahman Al-Jami menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersumber dari sahabat Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'un nahar, membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat bagi hamba-hambanya yang melakukan dosa dan kesalahan di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba masi'ul lail, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka tangannya di siang hari untuk menerima tobat bagi hamba-hambanya yang melakukan dosa dan kesalahan di malam hari, hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Hal itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, senantiasa terjadi sehingga matahari itu terbit dari arah tenggelamnya. Kalau hari ini kita melihat matahari itu terbit dari arah sebelah timur, maka kata Rasul, tobatnya seorang hamba itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau nanti matahari itu sudah terbit dari arah sebelah barat. Bagaimana mungkin hal itu terjadi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu adalah perkara yang mudah. Bahkan kalau kita melihat secara kajian ilmiah, memang betul-betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu benar-benar nanti bakal terjadi. Menurut pengamatan pakar ilmuwan, hari ini atau saat ini sudah terjadi pergeseran kutub utara
dan kutub selatan. Sekian derajat sudah bergeser. Ya. Maka kalau itu terjadi dalam rentang puluhan bahkan ratusan tahun yang akan datang, bisa jadi demikian. Apa yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul terjadi. Maka sebelum keadaan itu terjadi, setiap kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam setiap keadaan, dalam setiap kesempatan, hendaknya senantiasa berusaha untuk menundukkan diri di hadapan Allah dengan melakukan tobat. Ini dalil yang beliau nukil bersumber dari hadis. Kemudian dalil yang lain yang beliau nukil, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, nomor hadisnya 4238, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, law ahta'tum hatta tablugha khatayakum as-sama. Sekiranya kalian melakukan kesalahan, kata Rasulullah, di mana kesalahan itu sampai memenuhi langit. Jadi yang kita berada di atas bumi, ya, ternyata kesalahan itu sampai ke langit, ya, memenuhi ruang antara langit dan bumi. Summa tubtum, kemudian kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, la taba alaikum, tentu tobat kalian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah, luar biasa keutamaan bertobat. Cukuplah banyak riwayat, ya, yang sering kita dengar bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu perumpamaan seorang hamba yang membunuh 99 jiwa. Kemudian dia kepingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia cari seorang alim yang ada di atas permukaan bumi ini, bertanya kepada orang alim tersebut. Ternyata yang didapati, dia ketemu dengan seorang ahlul ibadah. Dia menanyakan tentang keadaan dirinya yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa dan kesalahan, melakukan pelanggaran atas aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan, diceritakan tentang dosa dan kesalahan yang telah dia perbuat. Maka ahlul ibadah itu kemudian menyatakan kepada orang tersebut, dosa kamu sudah keterlaluan, membunuh 99 jiwa. Maka tidak ada pintu tobat bagi dirimu, ya, karena mendapatkan jawaban yang kurang menyenangkan bagi hamba tersebut. Ahlul ibadah itu pun dibunuh, ya, sehingga dia genap membunuh 100 orang. Tidak main-main jemaah sekalian. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, membunuh satu jiwa saja, jiwa seorang mukmin, jiwa hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibarat membunuh seluruh manusia. Maka kemudian keinginan untuk mengubah dirinya, keinginan untuk mengubah keadaannya terus dia lakukan. Akhirnya bertemulah dengan seorang alim. Dia menyampaikan tentang dosa dan kesalahan yang pernah dia perbuat, bahwasannya dia telah membunuh 100 jiwa. Maka sang alim tadi kemudian mengatakan, dosa apapun yang diperbuat oleh seorang hamba, tatkala hamba itu ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tobatnya akan diterima oleh Allah. Maka sang alim tadi kemudian menyampaikan kepada hamba tersebut, hendaklah dia berhijrah, meninggalkan tempat di mana, ya, lingkungan dia berada, ya, adalah orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, menuju, ya, tempat di mana orang-orang soleh itu berada.
Karena lingkungan itu sangat penting untuk bisa mengubah keadaan kita. Kalau lingkungan kita ini bukan orang baik, bukan tidak mungkin kita akan ikut di dalamnya. Karena hati seorang hamba itu begitu lemah. Maka hamba ini tadi kemudian mengikuti apa yang dinasihatkan oleh alim tersebut. Dia pun melakukan perjalanan, meninggalkan negerinya, meninggalkan tempatnya di mana orang-orang fajir itu berada, menuju ke tempat orang-orang soleh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah perjalanan qadarullah, Allah subhanahu wa ta'ala cabut nyawa hamba tersebut. Ending dari kisah yang disampaikan oleh Rasulullah, ternyata dengan niat taubat yang bersungguh-sungguh, yang benar dari hati seorang hamba tersebut, mengantarkan hamba tersebut mendapatkan ampunan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah masukkan hamba tersebut ke dalam surganya. Nah, ini amalan pertama jamaah sekalian. Maka di bulan Ramadan ini sangat baik bagi setiap kita untuk senantiasa menundukkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini pemerintah kita, dalam hal ini adalah Majelis Ulama diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia atau pemerintah kita menganjurkan untuk beribadah di rumah kita, maka hal tersebut sangat baik untuk kita lakukan agar madharat yang ada berupa wabah ini tidak menimpa diri dan keluarga kita. Dan memang agama salah satu fungsinya adalah menjaga jiwa, menjaga diri kita agar kita ini selamat dari berbagai kerusakan. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, Syekh Abdurrahman Al-Jami kemudian menyebutkan amalan yang kedua. Amalan yang kalau dilakukan akan membuka pintu-pintu pahala sekaligus penghapus dosa dan kesalahan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-khuruju fi talabil ilmi, keluar dari rumah kita untuk mencari ilmu, untuk mencari pegangan di dalam menjalankan aturan-aturan Allah, untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala didasari dengan ilmu. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan ilmu, seorang hamba tidak akan baik untuk menjalankan ibadah, untuk menjalankan ketaatan tanpa didasari ilmu. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau sampai mengatakan ilmu itu adalah cahaya. Artinya cahaya yang bakal menuntun hamba tersebut, yang bakal menuntun jiwa seorang hamba untuk mencapai kebenaran yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Berapa banyak kisah orang-orang soleh sebelum kita yang karena cahaya ilmu kemudian mereka meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan kedurhakaan karena cahaya ilmu, sehingga mereka tunduk dan patuh untuk mengikuti kebaikan atau syariat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Ambil contoh kisah yang senantiasa kita dengar, kisahnya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Para ulama banyak mengaitkan kisah beliau ini dengan surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-16. Alam yakni lilladzina amanu antaksa'a qulubuhum lidzikrillah au kama qol. Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma nazala minal haq, dan untuk tunduk terhadap kebenaran yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Di dalam ayat itu dikaitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita tidak mengikuti ahlul kitab,
di mana kebenaran sudah datang kepada mereka, ternyata mereka tidak mengikuti kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Cahaya hidayah, cahaya ilmu sampai di dalam hatinya Al-Fudail bin Iyad. Akhirnya beliau meninggalkan kebiasaan yang dahulu, ya, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengubah dirinya menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa kehidupan beliau, generasi di masa Al-Fudail bin Iyad berada menjadi cemerlang karena cahaya ilmu. Nah, ini penting jemaah sekalian. Maka setiap kita punya kewajiban untuk mencari ilmu, ya, keluar dari rumah kita tujuannya adalah untuk mencari ilmu yang mengantarkan diri kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil yang dinukil oleh Syekh Abdurrahman Al-Jami rahimahullah ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mujadalah, surat yang ke-58 ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan orang-orang yang beriman, minkum di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di atas yang lain. Jamaah sekalian, para ulama ketika memberikan penjelasan tentang ayat ini, tidak dikatakan orang itu alim, orang itu berilmu kalau dia mengetahui satu urusan, urusan itu tidak dia amalkan. Disebut orang alim kalau dia mengetahui satu perkara di dalam agama ini, kemudian dia berusaha untuk menjalankan urusan tersebut, untuk menjalankan perintah agama tersebut. Itulah hamba-hamba Allah yang disebutkan di dalam surat Al-Mujadalah ini. Jadi tidak sekedar orang itu mengetahui satu perkara, ya, satu urusan di dalam agama ini, tetapi harus ada bukti berupa aplikasi, berupa amal soleh dari pengetahuan yang dia miliki. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini dalil pertama, ya, yang dinukil oleh Syekh Abdurrahman Al-Jami rahimahullah ta'ala. Kemudian dalil yang kedua, satu hadis yang disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Jami, bersumber dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini juga disebutkan di dalam kitab Mu'jam Al-Awsat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma kharaja rajulun min baitihi, tidaklah seorang laki-laki itu keluar dari rumahnya, yatlubu ilman, dia keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, untuk mengubah dirinya dari kebodohan, ya, menjadi orang-orang yang tahu, orang-orang yang mengerti, ya, mengubah keadaannya dari jahil menjadi orang-orang yang faham tentang agama Allah. Kemudian dia praktekkan apa yang dia ketahui tadi. Illa sahalallahu lahu tariqun ilal jannah. Kata Rasulullah SAW, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia jalannya menuju ke surga. Masya Allah, keutamaan orang-orang yang dengan niat tulus keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting jemaah sekalian, karena kadang-kadang ketika kita ini keluar dari rumah kita, rata-rata ya, kita ini keluar dari rumah kita karena dunia kita, ya. Maka ya, Ana sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh
kawan-kawan ustadz ya, bahwasannya kalau kita ini tentang urusan dunia kita itu meluangkan waktu, ada waktu tersendiri untuk mencari dunia kita. Mengapa kita tidak bisa meluangkan waktu pula ya, memberikan waktu untuk mencari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala? Bukankah kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sudah sedemikian banyaknya ya. Sayang kita ini kadang-kadang tidak pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Rupanya sangat baik mungkin ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita belajar dari kisahnya Nabiullah Ayub alaihissalam. Bagaimana ketika Nabiullah Ayub alaihissalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu wabah dan penyakit. Masya Allah, kekayaan yang beliau miliki, sampai disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, kekayaan yang dimiliki oleh Nabiullah Ayub alaihissalam itu tidak kurang dari 3.000 faddan berupa tanah ya. Satu faddan itu ya kira-kira setengah hektar. Berarti kalau 3.000 faddan kurang lebih 1.500 hektar berupa tanah ya. Masing-masing tanah, masing-masing petak itu dilengkapi dengan budak yang merawat beserta kendaraannya. Kehidupan beliau Masya Allah ya, kalau dikatakan cukup berlebih jamaah sekalian, luar biasa ya. Kehidupan yang begitu tentram, yang sangat diidam-idamkan oleh setiap hamba Allah. Ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabiullah Ayub alaihissalam diambil satu persatu. Kekayaan yang beliau miliki diambil oleh Allah. Keluarga yang beliau miliki diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang dahulunya begitu banyak karib kerabat, begitu banyak keluarga dekat beliau berada di samping beliau, mendukung segala aktivitas yang dilakukan oleh Nabiullah Ayub, meninggalkan Nabiullah Ayub alaihissalam. Bahkan kaum beliau mengusir beliau dari tempat tinggal beliau ya. Beliau diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ending dari kisah ini jamaah sekalian, beliau diasingkan ya. Tidak main-main Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian kepada Nabiullah Ayub alaihissalam ya, dengan satu ujian yang begitu luar biasa. Tubuh yang bagus, wajah yang tampan itu berubah menjadi tubuh yang sangat jelek, berbau ya, ketampanan tidak muncul lagi. Nah, ketika beliau diasingkan, tidak ada karib kerabat yang menemani beliau kecuali seorang istri yang begitu setia menemani Ayub alaihissalam. Sampai sang istri mengatakan, "Wahai suamiku, bukankah engkau ini adalah Nabi Allah subhanahu wa ta'ala? Tidakkah engkau meminta kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakit atau wabah yang menimpa dirimu?" Kata Nabiullah Ayub alaihissalam, kita diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu lama, bertahun-tahun kita menikmati karunia dan nikmat Allah. Malu diriku kalau baru diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian ya, yang sedemikian rupa, kemudian ya, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal hal tersebut boleh jamaah sekalian ya, karena setiap kita ini ya, fitrah manusia ya, kalau diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, pasti lebih senang diuji dengan kebaikan ya. Bahkan gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala Ibnu Uyainah ya, sampai beliau mengatakan, saya lebih senang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekayaan, dengan karunia, yang dengan karunia dan kekayaan itu saya bisa mensyukuri, dibandingkan saya diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesempitan yang kemudian aku mampu bersabar ya.
Karena syukur dan sabar ini, ya, kata para ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seperti dua sisi dari mata uang yang nantinya derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki derajat yang sama. Maka ini penting jemaah sekalian. Nabiullah Ayub alaihissalam, Masya Allah, luar biasa. Maka dengan kesabaran yang beliau lalui, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian hilangkan musibah, ya, yang menimpa diri beliau. Bahkan karunia Allah dilipat gandakan, ya, kepada Nabiullah Ayub dan keluarganya, ya, sebagaimana yang dahulu dia miliki dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita menghadapi kondisi, ya, yang kira-kira hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin yang dimuliakan, ya, kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan wabah yang kita kenal dengan sebutan COVID-19, ya. Tapi Masya Allah, ya, ini kira-kira baru berjalan 1 bulan lebih ini, ya. Tapi Masya Allah luar biasa, ya. Kadang-kadang kesabaran itu lepas dari diri kita. Padahal kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita setiap tahun, setiap saat, bahkan setiap detik, kenikmatan itu kita rasakan. Insya Allah kalau kita bersabar. Karena Rasulullah SAW sudah menghabarkan di dalam riwayat, di antaranya disebutkan, ya, oleh Imam Ahmad, ya, di dalam kitab musnadnya, bahwasanya ketika wabah dan penyakit itu, ya, merebak di permukaan bumi, wabah dan penyakit itu akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala tatkala muncul bintang di pagi hari. Ya, para ulama berselisih ketika menafsiri, ya, kalimat ini. Tapi di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, bintang yang dimaksud oleh Rasul SAW adalah bintang Saruya, ya, atau Suraya gitu jemaah sekalian, ya. Dan para ulama berselisih apakah wabah atau penyakit yang dimaksud itu, ya, mencakup, ya, seluruh makhluk Allah atau hanya untuk buah-buahan saja. Karena dalam beberapa penjelasan itu disebutkan ada penguat, ya, wabah atau hama itu menimpa buah-buahan, ya. Tapi penjelasan dari Ibnu Hajar itu mencakup seluruh wabah yang menimpa makhluk hidup akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama ada yang menafsiri diangkatnya, munculnya bintang itu di awal musim panas atau musim kemarau. Insya Allah kalau kita bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan wabah dan penyakit itu akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Insya Allah demikian, ya. Yang penting jamaah sekalian, kita sebagai hamba yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita jalankan tugas kita sebagai seorang hamba yang mengaku beriman. Salah satu amalan yang baik untuk bisa kita lakukan agar kita ini mendapatkan pahala dari sisi Allah, sekaligus dosa dan kesalahan yang kita perbuat dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah kita, ya, keluar dari rumah itu, ya, meluangkan waktu, ya, untuk tujuan mencari ilmu, memberikan waktu untuk tujuan mencari ilmu yang dapat mengantarkan kita kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga disebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, nomor hadisnya 2571, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi, kata Rasul, barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mencari ilmu, kana fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah, hatta yarji'a, hingga dia kembali ke rumahnya. Masya Allah jamaah sekalian, begitu besar, ya, jaminan, begitu besar, ya, pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala, ya,
khabarkan kepada orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu. Pantas kalau kemudian Syekh Abdurrahman Al-Jami rahimahullah ta'ala memasukkan amalan yang kedua ini sebagai amalan-amalan yang bisa membuka pintu-pintu pahala sekaligus penghapus dosa. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, amalan yang ketiga. Amalan yang bisa membuka pintu-pintu pahala sekaligus penghapus dosa. Ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, halakoh zikir, ya. Halakoh pengajian, ya. Majelis taklim. Jadi kalau poin yang kedua tadi, keluar dari rumahnya niatnya mencari ilmu. Kalau ini sudah berada di majelis ilmu, di majelis zikir, ya. Dia bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Di antara dalil yang beliau nukil, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, di dalam kitab sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jalasa qaumun majlisan yadhkurunallahu fi, ya, tidaklah satu kaum itu duduk, ya, majlisan, di dalam satu majlis, ya, di dalam salah satu halaqah, yadhkurunallahu fi, dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala pada halaqah tersebut. Dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis tersebut. Illa haffathumul malaikatu wa taghassat humur rahmah wa tanazzalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Kata Rasulullah SAW, melainkan para malaikat akan menaungi dengan sayap-sayap mereka. Diturunkan di majelis itu rahmat, dan diturunkan pula pada majelis itu as-sakinah, ketenangan. Ya, jadi begitu tenang, begitu nyaman, ya, ketika seorang hamba itu berada di majelis ilmu, di halaqah zikir. Ya. Ya, makanya tidak ada jamaah sekalian, ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, orang yang duduk di majelis zikir, ya, itu gundah, ya, risau, itu nggak ada, ya. Bahkan afan, kalau dia punya hutang, ya, masya Allah nggak ingat sama hutangnya, ya. Tapi nanti kalau keluar dari majelis tersebut ingat lagi, ya. Tapi ini keutamaannya, betapa, ya, Rasulullah SAW menyebutkan, ya, bahasanya halaqah zikir, ya, majelis taklim, majelis pengajian itu luar biasa memberikan efek, memberikan terapi, ya, bagi setiap hamba yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya mendapatkan rahmat, ketenangan pun dia peroleh. Wa dzakarahumullahu fiman indahu. Allah sebut, ya, Allah sanjung hamba tersebut, hamba yang berada, ya, di majelis zikir itu, ya, disebut-sebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sisi malaikat yang berada di langit. Oh, masya Allah, ya, kita dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah sekalian, harus kita update diri kita. Tidak ada di antara kita ini orang yang sempurna, ya. Ya, jangan mentang-mentang sudah ngaji sunnah bertahun-tahun kemudian enggan untuk hadir di majelis zikir. Jangan jamaah sekalian, ya. Harus kita lakukan, karena yang namanya tumbuh-tumbuhan itu ibarat tumbuh-tumbuhan, ya. Walaupun sudah bagus, tumbuhnya sudah hijau luar biasa, kalau tidak pernah disiram, ya akibatnya bisa menguning, ya. Sama seperti keimanan yang ada pada diri kita, ya, kalau keimanan itu tidak dipupuk, ya, apalagi pupuknya itu salah, ya, yang semula, ya, baik, ya, bisa menjadi jelek, ya. Maka penting setiap kita ini hadir, ya, ke
halaqah dzikir atau majelis-majelis dzikir, ya, majelis-majelis ilmu. Tidak hanya meniatkan saja, tetapi betul-betul diaplikasikan. Ya. Ustaz, saya ngajinya lewat YouTube, ya, boleh jamaah sekalian, ya, cari pengetahuan, ya, tapi jangan keliru, ya. Nah, kalau kita tidak punya pijakan yang kuat, ya, jika salah mendengarkan, ya, di media sosial bisa menjadi berantakan keimanan kita. Ya. Berapa banyak orang yang semula baik, orang yang semula begitu disukai oleh kawan-kawannya, ya, karena nggak hadir ke majelis ilmu, hanya mengandalkan ngaji di medsos, ya. Yang kemudian terjadi adalah, ya, dia ditinggalkan, ya, oleh kawan-kawannya yang baik tadi. Maka hadir, insya Allah banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Ya, ini poin yang ketiga jamaah sekalian, dan dalil-dalil yang mendukung tentang hal ini sangat banyak. Di antaranya pula, ya, disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam kitab Sahih Al-Jami'. Rasulullah SAW bersabda, man jalasa qaumun majlisan yadhkurunallah azza wa jalla fihi fayakumuna hatta yuqala lahum qumu qad ghafarallahu lakum dzunubakum wa baddilat sayyi'atukum hasanat. Ya. Jadi ada tambahan sedikit dari hadis yang di atas tadi. Kalau di sini benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan ampunan dari dosa dan kesalahan yang dia lakukan, dan Allah bakal ganti keburukan yang dia lakukan dengan kebaikan. Nah, ini poin yang ketiga, amalan yang ketiga yang dapat, ya, membuka pintu-pintu pahala sekaligus penghapus dosa. Kemudian saya tambahkan lagi jamaah sekalian, ini masih ada waktu sedikit, ya. Amalan yang keempat, kalau ini tadi halaqah dzikir, amalan yang keempat lebih khusus lagi, ya, yaitu berzikir kepada Allah, az-zikru, ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152, fadkuruni adzkurkum, ya, berzikirlah kamu, ingatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu ingat kepadaku, kata Allah, adzkurkum, aku pun akan ingat kalian. Ya. Artinya jemaah sekalian, ya, betapa, ya, kita ini harus punya keadaan khusus, ya, untuk rikhlah, ya, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyambung hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah secara khusus memerintahkan, fadkuruni adzkurkum. Jika kalian ingat kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kepada kalian. Waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku, janganlah kalian mengkufuri nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Nah, jadi gandengan jamaah sekalian, ini yang disebutkan oleh para ulama, ya, sebagaimana Imam Ibnu Qayyim ketika memberikan penjelasan tentang bahaya dosa dan kemaksiatan. Kata beliau, dosa dan kemaksiatan itu salah satu dampaknya itu akan melahirkan dosa yang lain. Ya, artinya ketika seorang hamba itu melakukan dosa, satu dosa, maka dosa yang dia kerjakan itu akan melahirkan dosa-dosa yang berikutnya. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang hamba itu melakukan kebaikan, ya, maka kebaikan yang dia niatkan, kebaikan yang dia kerjakan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Keluar dari rumah, ya, untuk menuntut ilmu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan pahala. Berada di majelis ilmu, di halaqah dzikir, dapat pahala, dapat keutamaan. Kemudian mengaplikasikan, mengaktualisasikan, ya, hubungan kita kepada Allah dengan berzikir, itu pun juga mendapatkan kebaikan. Luar biasa, ya, kebaikan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian di dalam riwayat
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang keutamaan zikir. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Rasul itu mengajarkan setiap kita ini dengan zikir yang mudah yang bisa kita lakukan setiap saat, setiap kesempatan. Ya, misalnya ya, pesan Rasul SAW dalam satu riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan sakilatani fil mizan. Ya, ada dua kalimat yang mudah, yang ringan diucapkan oleh lisan kita, ya, tetapi memberatkan timbangan kita. Habibatani ilar rahman. Dua kalimat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala puji untuknya, maha suci Allah, zat yang maha agung. Kita jalin hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sela-sela kesendirian kita mungkin, pada saat kita melakukan aktivitas mungkin, pada saat kita melakukan urusan dunia kita mungkin. Kalimat-kalimat zikir bisa kita lantunkan dengan lisan kita. Insya Allah amalan-amalan tersebut jemaah sekalian akan dapat menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba yang bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya itu ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, 4 amalan yang bisa kita sampaikan pada kajian sore hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan Kamis yang berikutnya, ya, pada pekan berikutnya untuk amalan kelima dan seterusnya. Insya Allah selama bulan Ramadan, ya, setiap hari Kamis kami mendapatkan jatah, ya, jadwal di hari Kamis. Ya, tema yang kebetulan kami sampaikan berkaitan dengan pintu-pintu pahala dan penghapus dosa. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini banyak kebaikan, banyak ketaatan yang bisa kita lakukan, sehingga Ramadan kita, Ramadan tahun ini betul-betul menjadi Ramadan yang walaupun kita tidak bisa hadir ketemu dengan saudara-saudara kita, tetap dapat memperbanyak pahala, tetap bisa memperbanyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.